Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Nah, kita lanjutkan kembali pertemuan yang ke-6, masih membahas yaitu macam-macam khiyar. Kemarin kita sudah membahas macam atau jenis khiyar yang pertama, yaitu khiyarul majlis. Yang kedua sekarang adalah khiyarus syarat. Wahwa, apa itu khiyarus syarat? Wahwa ayyashtaratul muta'akidan aw ahaduhuma al-khiyar ila muddatin ma'lumatin li'imda'il aqdi aw fashihi. Nah, jadi khiyarus syarat adalah masing-masing dari atau salah satu dari pelaku transaksi, yaitu penjual maupun pembeli, mensyaratkan hak khiyar ila muddatin ma'lumatin, sampai batas waktu yang ditentukan, li'imda'il aqdi aw fashihi, untuk meneruskan akad, melanjutkan akad atau membatalkan akad tersebut. Jadi contohnya misaluhu ayyashtariya rajulun min akhar sayyaratan, seorang membeli mobil dari orang lain, wa yaqulul mushtari, kemudian pembeli mengatakan il khiyar, aku memiliki hak khiyar, atau aku mensyaratkan hak khiyar muddata syahrin kamilin, selama 1 bulan penuh. Jadi pembeli ini mensyaratkan kepada penjual bahwasanya pembeli ingin mensyaratkan hak khiyar selama 1 bulan. Fa in taraja'a 'an asy-syira'i khilal asy-syahri falahu dzalik. Kalau seandainya pembeli mencabut taraja'a, ya menarik kembali pembeliannya, khilal asy-syahri, selama kurun waktu 1 bulan itu, falahu dzalik, maka pembeli berhak untuk itu. Wa illa, dan jika tidak, selama 1 bulan itu pembeli tidak mencabut, membatalkan akad jual beli, maka lazimahu syira'us sayyarah, dia wajib untuk membeli mobil tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, khiyarul aib, hak khiyar yang berkaitan dengan cacat pada barang yang dijual. Wa huwa alladhi yasbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah lam yukhbirhu bihi al-ba'i aw lam ya'lam al-ba'i'u bihi. Nah, khiyarul aib adalah khiyar yang hanya ditetapkan oleh, atau hak khiyar untuk pembeli saja. Kenapa? Karena pembeli yang mendapatkan kerugian. Idza wajada aiban fi sil'ah, ketika pembeli mendapati ada cacat pada barang yang dia beli. Lam yukhbirhu bihil ba'i, yang cacat tersebut penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwasanya di barang yang dijual ada cacatnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Aw lam ya'lam al-ba'i'u bihi, atau penjual tidak tahu bahwasanya di dalam barang yang dia jual ada cacatnya. Jadi bisa dua kemungkinan, penjual memang tahu dan sengaja tidak memberitahu pembeli, sedangkan keadaan yang kedua, penjual tidak tahu bahwasanya barang yang dia jual ada cacatnya. Kedua kondisi ini sama, pembeli mendapatkan hak khiyarul aib. Wa yanqusu qimata sil'ah, dan dengan adanya cacat tersebut di dalam barang yang dijual, mengurangi harga barang tersebut. Yang tadinya misalnya barang ini HP misalnya, ketika bagus harganya 2 juta, karena ada cacat jadi turun misalnya 1.700.000 atau 1.500.000.
Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwasanya cacat pada barang itu bisa mengurangi harga barang tersebut? Nah, cara mengetahuinya adalah wa yurja'u fi ma'rifatihi ila ahli al-khibrah. Nah, untuk mengetahui bahwasanya cacat itu mengurangi harga, mengurangi nilai jual dari barang tersebut adalah dengan merujuk bertanya kepada ahli khibrah, yaitu seorang yang ahli dalam jual beli barang tersebut, misalnya HP, maka tanyakan kepada yang ahli HP, ahli servis HP, atau yang ahli dalam jual beli HP, yang tahu seluk-beluk harga naik turunnya HP. Wa yasbutu hadzal khiyar lil mushtari, dan khiyar ini, khiyarul aib, adalah hak milik pembeli. Fa in syaa amdul bai', kalau pembeli mau amdul bai', dia meneruskan jual belinya, maksudnya ketika mengetahui barangnya ada cacatnya yang dia beli, maka boleh dia meneruskan jual belinya. Wa akhadha iwadul aib, dan dia mengambil iwadul aib. Apa itu iwadul aib? Wa huwa al-farqu baina qimati sil'ah sahihah wa qimatiha ma'ibah, yaitu selisih harga antara harga barang yang bagus, yang tidak ada catatnya, dengan harga barang yang ada catatnya. Jadi kita contohkan, misalnya HP, harga HP ketika tidak ada cacatnya 2 juta misalnya, kemudian dibeli sama seseorang, kemudian ditemukan cacat, maka dikembalikan kepada ahli khibrah tadi yang mengetahui harga HP tersebut kira-kira berapa. Kalau cacatnya segini, cacatnya seperti ini, maka kata ahli khibrah tersebut, misalnya harganya jadi 1.500.000, maka selisihnya berapa dari 2 juta dan 1.500.000 adalah 500.000. Nah, 500.000 ini dinamakan dengan iwadul aib. 500.000 tadi dinamakan iwadul aib, selisih harga barang yang bagus dengan yang ada cacatnya. Tapi itu ketika pembeli ridho, pembeli tetap melanjutkan akad jual beli tersebut. Akan tetapi wa in syaa radda sil'ah wastaradda saman, kalau dia tidak ridho, maka dia boleh radda sil'ah, mengembalikan barang yang dia beli kepada penjual, wastaradda saman, dan meminta kembali uang yang sudah dia berikan kepada penjual. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah khiyarul aib, khiyarut tadlis, hak khiyar dalam tadlis, yaitu penipuan. Nah, wa huwa ayyudallisal ba'i 'alal mushtari ma yazidu bihi saman, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man washana falaysa minna. Nah, yaitu ketika seorang penjual yudallis, menutup-nutupi atau menipu pembeli, ma yazidu bihi saman, yang mana karena sebab tipuannya penjual tersebut, harga dari barang yang dia jual menjadi tinggi, menjadi bertambah. Yang seharusnya 1 juta misalnya, karena dipoles jadi bagus, jadi tertutupi cacat-cacatnya, jadi harganya 1.500.000. Maka hal ini terlarang sebagaimana sabda Nabi, man usyana falaysa minna. Contohnya, misaluhu ayyakuna indahu sayyarah, seorang memiliki
mobil fiha uyubun kasiratun fi dakhiliha, di dalamnya banyak sekali cacat, fayamidu ila idhariha bilaunin jamilin, maka kemudian penjual tersebut sengaja menampakkan bagian luar mobil dengan launin jamilin, warna yang bagus, dicat ulang dengan warna yang bagus, luarnya saja, bodinya saja. Wa yaj'alu madharaha al-khariji barraqan, kemudian dia menjadikan penampilan luar fisik dari mobil tersebut barraqan, berkilau, hatta yakhda al-mushtari, sampai atau sehingga pembeli pun tertipu, yakhda, tertipu, bi annaha salimatan fayashtariha, tertipu dan mengira bahwasanya mobil tersebut salimah, mobil yang bagus, yang baik-baik saja, tidak ada kerusakan di mesinnya atau yang lain. Fayashtariha, yang dia boleh membeli mobil tersebut. Fa fi hadhil halah, maka pada kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, yakunu lil mushtari al haqqu fil khiyar, maka hak khiyar adalah milik si pembeli. Dia boleh komplain kepada penjual untuk mengembalikan barangnya dan meminta uangnya kembali. Nah, itu tadi macam-macam khiyar, hak khiyar dalam jual beli. Dua yang pertama, khiyarul majlis dan khiyarul syarat, ini khiyar untuk penjual maupun pembeli, jadi sama-sama memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Adapun yang jenis yang 3 dan 4, khiyarul aib dan khiyarul tadlis, adalah khusus untuk si pembeli, bukan untuk penjual. Nah, dan ini saja yang bisa kita sampaikan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas syurutul bai', syarat-syarat sahnya jual beli. Nah, barakallahu fikum.